Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, tidak mampu kita menghitungnya dan tidak akan mampu kita membalasnya dengan ibadah yang kita kerjakan. Karena kita sadar kita ini adalah hamba yang lalai, kita ini adalah hamba yang kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa ini harus senantiasa hadir di hati kita. Rasa bahwasanya kita kurang di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa inilah seseorang akan senantiasa semangat di dalam beribadah. Karena inilah seseorang senantiasa mengevaluasi apa yang telah dia kerjakan, sehingga dia bisa perbaiki di masa yang akan datang. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara sebab seseorang bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah adalah dengan dihadirkan rasa taksir, senantiasa merasa kurang, tidak sempurna di dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan taufik pertolongan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas seputar kaidah di dalam beragama. Mungkin kebanyakan di antara kita sudah pernah mengetahuinya, namun ada kalanya seseorang lupa bagaimana semestinya dia harus beribadah, bagaimana kaidah-kaidah agama, bagaimana dia beragama. Maka kaidah ini sangat penting, melihat ya kondisi kaum muslimin di zaman sekarang, tidak tahu mereka bagaimana seharusnya mereka beragama dan apa saja pondasi-pondasi atau kaedah-kaedah di dalam beragama. Pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan hafizahullahu ta'ala. Kaidah yang pertama,
Beliau mengatakan ad-dinu mabniyun ala aslaini 'azimain, al-ikhlasu wal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu dibangun di atas dua pondasi yang besar. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah orang yang terbaik di dalam beragama, orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu ila Allah," atau mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapa yang terbaik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia berlaku ihsan. Yang maksud menyerahkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 11 Allah taala juga berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahud-din." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menyembah Allah taala dan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agama. Maka ini kaidah yang mendasar. Seseorang harus ikhlas di dalam beragama. Seseorang harus ikhlas di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksud dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan bi an yakuna al-'amalu muwafiqan lima syara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Kenapa kita harus beragama sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Terbaik amalannya. Apa maksud dari ahsanu amala? Tentu kita tidak bisa tafsirkan. Kita tidak bisa olah akal kita. Dari mana kita merujuk? Kita rujuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tafsiran mereka? Dan seperti itu cara menafsirkan Al-Qur'an, Bapak dan Ibu. Sekarang datang orang-orang liberal, datang orang-orang mustasyrik, orang-orang yang belajar di negara barat. Kemudian mereka masuk kampus-kampus Islam. Kemudian mereka mengajarkan kepada murid mereka, tidak perlu merujuk ke kitab Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi. Cukup tafsirkan dengan apa yang dengan realita yang terjadi. Maka ini penafsiran yang berbahaya sekali. Tidak ada yang lebih baik daripada penafsiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terbaik menafsirkan Al-Qur'an selain daripada tabi'in, ya, rahimahumullah taala. Maka pada dasarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran para ulama di zaman dahulu itu cukup bagi kita. Tidak perlu kita lagi tafsiran orang-orang yang datang belakangan. Tidak perlu. Cukup kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Atau kita baca yang lebih ringkas lagi, ada tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Atau kalau seandainya kita ingin lebih luas lagi pembahasannya, maka ambil dari kitab tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Maka
para ulama kita, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, menafsirkan Al-Quran itu bukan dengan akal mereka. Dengan apa mereka tafsirkan? Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita belajar tafsir, maka tidak ada yang terbaik daripada Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Kalau seandainya tidak ada dibahas oleh Nabi, maka ditafsirkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsirkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling rendah adalah at-tafsir bil akal, tafsir dengan akal. Seseorang boleh menafsirkan Al-Quran dengan akal, jawabannya boleh, selama tidak bertentangan dengan tafsir bin naqal. Tafsir itu ada dua, ada namanya at-tafsiru bin naqli, ada namanya tafsir bil akli. At-tafsir bin naqli adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, namanya bin naqli. Kenapa kita bawakan perkataan sahabat? Karena sahabat adalah orang yang terjaga dari kesalahan. Mereka tidak mungkin untuk menafsirkan Al-Quran berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana tafsiran daripada ahsanu amala di sini? Apa barometernya? Terbaik amalannya itu bagaimana bentuk amalannya? Maka ditafsirkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditafsirkan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Imam Tabi'in Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuh, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kemudian ditanya lagi, bagaimana maksud paling ikhlas dan bagaimana maksud paling benar? Beliau mengatakan al-khalisu ma kana lillah was-shawabu ma kana 'ala sunnah. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang ikhlas, apa yang diperuntukkan untuk Allah. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang benar, apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang pertama. Seorang beragama harus membangun agamanya di atas dua pondasi. Apa? Ikhlas dan sesuai dengan sunnah, atau namanya al-mutaba'ah lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian cinta kepada Allah Ta'ala, maka ikuti aku, Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang ikhlas dan orang yang sesuai dengan sunnah. Nah, mereka adalah orang yang terbaik. Mereka adalah orang yang mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Seluruh amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, orang yang ikhlas dan orang yang sesuai dengan sunnah amalannya. Orang yang kedua, ya, orang yang kedua adalah orang yang tidak ikhlas dan tidak pula mencontoh Nabi. Dua ruginya. Sudah tidak ikhlas, tidak pula mencontoh Nabi, melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kemudian ingin dipuji bahwasanya dia adalah ahli sunnah. Ini berbahaya, ya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang seperti ini dalam surat Ali Imran ayat 188. Allah Ta'ala mengatakan, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Janganlah engkau mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka ingin dipuji terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Maka jangan engkau kira dia akan lepas, akan selamat dari azab. Walahum adzabun alim. Justru bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Siapa ini? Orang munafik. Sudah tidak ikhlas, tidak pula mencontoh kepada Nabi. Kemudian orang yang ketiga,
ya, adalah orang yang ikhlas amalannya namun tidak mencontoh kepada Nabi. Ada. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Ketika kita katakan ini tidak dicontohkan oleh Nabi, sebagian mempertentangkan, saya kan ikhlas, salat ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, saya ikhlas kepada Allah Ta'ala, saya ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita katakan sekedar ikhlas saja tidak cukup untuk diterimanya ibadah. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang, ya, orang-orang ahli ibadah namun jahil. Dia rajin ibadah tapi bodoh dalam beragama, tidak faham ilmu. Ketika disampaikan bahwasanya ini tidak ada dicontohkan oleh Nabi, mereka mengatakan kami ikhlas, ya, kami ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini tidak pula amalannya diterima. Kemudian yang keempat adalah, ada empat. Yang keempat adalah man a'maluhu ala mutaba'atil amr lakinnaha li ghairillah. Amalannya sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas, ya, tapi tidak ikhlas, ya, sebagaimana ketaatan orang-orang yang riya. Itu yang pertama, Pak, yang dirahmati Allah. Islam dibangun di atas dua pondasi yang besar. Itu adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang kedua, ana ringkaskan saja, ya, ana ringkaskan saja, tidak kita baca semuanya. Yang kedua adalah anna masdarat tasyri'i wad da'wati wal ibadati huwa al-Qur'anu was sunnatus sahihatu. Bahwasanya sumber syariat, dakwah dan ibadah adalah Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Apa maknanya ini? Seseorang hanya mengambil dari atau seseorang boleh menjalankan syariat dengan syarat apa? Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah. Sumbernya Al-Quran dan sunnah. Sumbernya Al-Quran dan sunnah. Masdar tasyri', sumber dari pensyariatan adalah Al-Quran dan sunnah. Sumber daripada dakwah adalah Al-Quran dan sunnah. Sumber daripada ibadah adalah Al-Quran dan sunnah. Ya. Jadi tidak boleh seseorang membuat syariat baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh seseorang membuat gaya dakwah baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Banyak contoh orang berdakwah tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Contohnya dia berdakwah dengan cerita dusta, ya, buat film tapi fiktif, ya, buat karangan tapi fiktif. Ini kan kedustaan, tidak boleh dipakai metode ini untuk berdakwah. Apalagi contohnya berdakwah dengan nyanyian, ya. Coba lihat siapa di antara para ulama kita yang berdakwah dengan nyanyian? Tidak ada satupun, ya. Tidak ada para ulama kita dakwah di masjid pegang gitar kemudian jreng, nyanyi. Enggak ada. Bukan dakwah ini namanya. Kenapa kita katakan bukan dakwah? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Apalagi contohnya dakwah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Dakwah apa? Dakwah tidak didasari dengan tauhid. Itu kita bahas di sini. Dakwahnya hanya sekedar misalnya jujur, bagus dakwah seperti ini, ya. Atau dakwahnya hanya sekedar membahas politik, membahas ekonomi, itu saja. Tidak membahas tauhid. Ini penyimpangan dalam berdakwah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Kemudian ibadah pun harus bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah. Mana dalilnya? Baik, kita sampaikan dalilnya. Pertama adalah surat Al-A'raf ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah
oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian ikuti selain Allah awliya, ya, sebagai wali, sebagai penolong kalian, sebagai pemberi syariat bagi kalian. Itu tidak boleh. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dalam surat Ali Imran ayat 132 Allah Ta'ala juga berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul agar kalian dirahmati, ya, agar kalian dirahmati. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, ya, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengambil sikap terhadap sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, seluruh mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan apa? Jangan kalian mengambil sikap sementara tidak ada ilmu padanya. Tidak ada ilmu padanya. Tidak boleh kita mengambil sikap, menentukan sikap boleh, tidak boleh sementara kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak tahu Al-Quran, kita tidak tahu hadis yang membolehkan, kemudian kita katakan boleh. Ini nggak boleh, ya. Ini perbuatan ini adalah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Aku meninggalkan pada kalian dua sesuatu, lan tadhillu ba'dahuma, dan kalian tidak akan sesat setelah keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah dan yang kedua adalah sunnati. Baik. Sampai di sini Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kita faham bahwasanya apa? Sumber syariat, sumber dakwah, sumber ibadah itu harus dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, ati'ullaha wa ati'ur rasula, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah suatu kemutlakan. Taat kepada Allah mutlak, ya, tidak boleh pilih-pilih, ya, tidak boleh kadang taat kadang tidak, mutlak. Taat kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Dalam artian apa? Tidak boleh bagi seseorang pun untuk menyelisihi apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasul tetapkan. Selain daripada Allah dan pada Rasul, selain daripada Allah Ta'ala dan Rasul SAW, maka ketaatan itu adalah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulullah. Apa maksudnya? Kita boleh taat kepada seseorang jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Maka ketaatan kepada manusia itu muqayyad, terikat. Selama mereka taat kepada Allah, maka kita boleh taat kepada mereka. Selama, ya, selama mereka menyampaikan apa yang tidak berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh taat. Adapun jikalau apa yang disampaikan, apa yang diajarkan bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, bertentangan dengan ketaatan kepada Rasulullah, maka tidaklah boleh seseorang mentaati manusia tersebut, ya.
Jadi kita harus pahami, karena sebagian orang mengatakan Ustadz mesti ditaati misalnya. Apapun yang disampaikan Ustadz benar, sebagaimana wahyu yang turun dari langit misalnya. Oh enggak seperti itu pemahaman agama kita. Ya, sebagian orang mencari guru yang tidak pernah salah. Ya, mencari guru yang tidak pernah salah. Maka kita tidak akan temui orang yang tidak pernah salah. Siapapun mereka pernah salah. Tapi apa? Carilah guru yang ketika salah cepat rujuk. Itu dia. Bukan cari guru yang tidak pernah salah. Kita harus paham. Kadang-kadang sebagian kita mengaji, kalau sudah salah seorang ustaz tidak mau lagi ngaji sama dia. Ya, bukan itu, ya, bukan seperti itu caranya. Bagaimana cara yang benar? Cari guru, ketika guru itu salah diingatkan. Ketika guru itu rujuk, maka alhamdulillah. Dan ahlu sunnah itu mereka adalah orang yang paling mudah untuk rujuk kepada kebenaran. Itu ciri ahlu sunnah. Kalau seandainya ya selain daripada ahlu sunnah, mereka gengsi untuk rujuk. Ahlu sunnah jika diingatkan senantiasa rujuk. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan diri mereka. Tujuan mereka bukan manusia ini ikut kepada mereka. Bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka apa? Manusia ikut kepada Allah Ta'ala, ikut kepada Rasul SAW. Itu tujuan mereka. Tapi kalau seandainya seorang sudah tujuannya apa? Manusia agar simpati dengan saya, maka ini tujuan yang salah. Sehingga apa? Ketika salah tidak mau mengakui kesalahan. Ya, ketika tergelincir tidak segera rujuk kepada kebenaran. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah itu orang yang paling mudah untuk dinasihati dan orang yang paling mudah rujuk ketika melakukan kesalahan. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan tadi, selain daripada Allah dan selain daripada Rasul SAW tidak boleh diikuti, kecuali jika dia atau perkataannya, sikapnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau seandainya seorang alim, seorang ulama, ya, tidak diragukan lagi keilmuannya, orang yang berilmu, salah, ya bisa jadi salah dalam berfatwa, salah dalam menjawab pertanyaan, ya. Bagaimana orang seperti ini? Salah dia. Maka kita katakan kesalahannya tidak boleh diikuti. Adapun dia bagaimana? Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Itu bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kesalahannya mendapatkan pahala. Ya, kesalahannya mendapatkan pahala. Orang yang tidak berilmu justru apa? Benarnya tidak dapat pahala, karena benarnya itu adalah kebetulan. Kebetulan dia benar. Benar, sikapnya tidak dibangun di atas ilmu. Jadi tidak dapat pahala. Orang berilmu salahnya mendapat pahala. Siapa yang mengatakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mujtahid. Ya, orang yang berijtihad. Rasulullah mengatakan, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang mujtahid berijtihad itu maksudnya ya, bersungguh-sungguh dalam menyimpulkan suatu permasalahan. Itu namanya ijtihad. Ya, dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari kebenaran. Itu ijtihad namanya. Dia benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jika dia telah berijtihad, dia telah keluarkan seluruh kemampuannya sampai tidak ada lagi kemampuannya di balik itu, ternyata salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala dia dapatkan, ya. Dan seperti itu para ulama kita, Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Ada kitab yang sangat bagus sekali yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kitabnya berjudul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam.
mengangkat celaan dari para ulama. Ini benar-benar ulama ya, bukan ulama jadi-jadian. Ya, benar-benar ulama. Para ulama itu mereka tidak sengaja untuk melakukan kesalahan. Ya. Contoh Bapak dan Ibu rahmatillah Allah. Dan berikan contoh. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah taala. Pendapatnya yang menyimpang adalah menghalalkan musik. Menghalalkan musik. Menyimpang. Apakah ketika dia menghalalkan musik itu dengan ijtihad dia berdosa? Tidak berdosa, dapat pahala. Kenapa? Karena dia telah berijtihad. Yang mendapat dosa adalah orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Faham? Berbeda Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ijtihad ulama dengan orang yang mengikuti ijtihad ulama, berbeda. Sebagian orang beragama seperti ini, kan ada pendapat imamnya. Dikatakan, oh ini tidak sesuai dengan sunnah. Kan imam itu mengatakan demikian dalam mazhab kami. Seperti itu kan. Dikatakan musik itu haram, dalilnya hadis Nabi SAW, Al-Quran. Oh enggak, ada Imam Ibnu Hazm yang membolehkan. Imam Ibnu Hazm tidak berdosa dia. Kenapa? Karena alim, seorang ulama. Ya, tidak lagi diragui keilmuan beliau. Ini orang-orang yang berdosa adalah orang mengambil pendapat Ibnu Hazm untuk hawa nafsu mereka. Ya, itu diantara contoh. Contoh yang lain bisa bahwa Ibnu Allah Taala. Masalah zakat fitri dengan uang. Masalah khilaf mu'tabar. Ya, khilaf mu'tabar. Zakat fitri dengan uang. Siapa yang membolehkan di antara para ulama ini? Al-Imam Abu Hanifah. Ya, membolehkan. Sementara jumhur ulama tidak membolehkan. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad tidak membolehkan dengan nilai. Al-Imam Abu Hanifah membolehkan. Bertentangan dengan dalil. Ya. Tapi apakah Imam Abu Hanifah sengaja menentang dalil? Tidak. Kita harus paham yang seperti ini. Jangan nanti kita mencela ulama. Mencela seorang ulama karena salah pendapatnya, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau kita baca kitab itu, Raf'ul Malam itu, para ulama di zaman dahulu, kenapa mereka berpendapat dan bertentangan dengan dalil? Kenapa? Di antara penyebabnya apa? Ilmu itu tidak tersebar sebagaimana tersebarnya ilmu zaman kita. Bapak tahu bagaimana ya, ada mazhab ahlul hadis di Makkah, ada mazhab ahlul ra'i di Irak. Dua mazhab yang berbeda ini. Ahlul hadis Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Darul Hijrah di Makkah. Madrasah ahlul ra'i Al-Imam Abu Hanifah di Irak. Dan dua pendapat ini ya saling bertolak belakang. Kenapa? Karena Irak jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Kalau kita lihat pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, ada kalanya pendapatnya bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil, bukan karena beliau sengaja menentang dalil. Karena dalil belum sampai kepada beliau. Kita kembali ke pembahasan kita tadi. Yang kita taati bukan ulamanya. Siapa yang kita taati? Allah dan Rasul. Jika pendapat ulama itu sesuai dengan Allah dan Rasul, maka kita ikuti. Jika bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita tinggalkan. Nah, demikian cara beragama Pak dan Ibu rahmati Allah taala. Itu cara beragama yang benar demikian. Ya. Bukan membatasi diri kami ini mazhab Syafi'i. Nah, kami ini hanya belajar kepada Syafi'i saja. Maka kita katakan, apakah ya dalam mazhab Syafi'i itu telah mencakup seluruh agama? Apakah seluruh pendapat Al-Imam Syafi'i itu benar? Sebagaimana wahyu yang turun dari langit? Enggak. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Makanya populer ya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Jika hadis benar, maka itu mazhab Syafi'i. Ya.
Jika hadis benar maka itu madhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah anna ahla sunnati wal jamaah la yastaqilluna bi fahmil Qur'an 'anis sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak merdeka di dalam memahami Al-Quran tanpa sunnah. Ya, ada orang seperti ini. Kami ini Al-Quran saja, ya kan? Kami tidak butuh kepada sunnah, karena bagi kami apa? Sunnah itu tidak mutawatir misalnya. Al-Quran mutawatir. Maka bagaimana orang seperti ini? Nah, di antara ciri ahlu sunnah, Pak, mereka tidak pernah mengatakan kami mengambil dari Al-Quran saja. Mesti mereka mengatakan kami mengambil dari Al-Quran dan kami memahami Al-Quran dengan sunnah. Ya, memahami Al-Quran dengan sunnah. Nabi SAW telah mengkhabarkan jauh-jauh hari tentang adanya orang-orang yang akan mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran kami ambil, apa yang tidak ada kami tinggalkan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud rahimahumullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberikan Al-Qur'an dan yang serupa dengannya. Apa yang serupa dengan Al-Qur'an? Hadis, sunnah. Ala yushiku rajulun syaba'an wa ala arikatih. Ketahuilah, hampir-hampir saja ada orang yang kenyang, yang dia duduk di sofanya, kemudian dia berkata, "Alaikum bihadzal Qur'an." Kalian harus mengambil dari Al-Qur'an ini. Fama wajadtum fihi min halal fa ahilluh. Apa yang dihalalkan Al-Qur'an maka halalkan. Apa yang diharamkan Al-Qur'an maka haramkan. Ya, maksud dia apa nih orang seperti ini? Sunnah tidak penting, ya, sunnah tidak penting. Kami hanya mengambil dari Al-Quran. Ya, ini namanya kelompok Qur'aniyun. Apakah bisa seorang beragama dengan Al-Quran saja, Bapak dan Ibu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Para sahabat saja tidak bisa mungkin beragama hanya dengan Al-Quran. Kalau seandainya beragama hanya dengan Al-Quran, apa guna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa guna ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau beragama itu bisa dengan Al-Quran saja. Tidak bisa kita beragama dengan Al-Quranul Karim. Dengan akal kita itu tidak bisa kita terima. Orang-orang yang mengatakan kami beragama dengan Al-Quran saja, maka dia akan banyak hukum-hukum syariat ini akan banyak luput darinya. Ya, hukum-hukum syariat ini akan banyak luput darinya. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak memisahkan atau mereka tidaklah merdeka dalam memahami Al-Quran, ya, dari sunnah. Maksudnya mereka tidak memahami Al-Quran tanpa sunnah. Dalam hadis yang populer, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang menyentuh hati, yang membuat mata mengalirkan air mata. Kemudian Irbad bin Sariyah berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat orang yang akan meninggal, nasihat orang yang akan pergi. Maka berikan wasiat kepada kami." Maka Nabi mengatakan, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, was-sam'i wat-ta'ah, agar kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak Ethiopia. Wa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup setelah sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan berpegang dengan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Addu 'alaiha bin nawajid, dan genggamlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya perkara baru itu adalah kesesatan. Perkara baru dalam agama maksudnya, ya. Nah, dalam hadis yang mulia ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah, Nabi memerintahkan kita apa? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Sunnah Nabi SAW adalah hadis beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Ada kalanya Nabi tidak melakukan, tapi Nabi tetapkan, maka itu adalah sunnah. Ya. Jadi sunnah itu maknanya luas. Maknanya adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan ketetapan Nabi. Sebagian orang karena sempitnya ilmu, karena sedikitnya ilmu, dia mengatakan, oh ini tidak dibuat oleh Nabi. Misal, tidak dibuat oleh Nabi, berarti ini bid'ah. Kita mengatakan tidak setiap apa yang tidak dibuat oleh Nabi bid'ah. Ada kalanya sahabat yang buat, Nabi mengiyakan. Apakah dia termasuk bid'ah? Tidak. Nah, banyak contoh Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Contoh misalnya tentang sholat sunnah wudu. Apakah Nabi pernah melakukan? Tidak ada riwayat Nabi pernah melakukan. Nabi mengucapkan iya. Nabi mengucapkan iya. Terus Nabi SAW berkata kepada Bilal, aku mendengar bunyi sendalmu di surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Bilal mengatakan, tidaklah aku batal wudu, melainkan aku wudu dan salat dua rakaat. Kemudian sebagian orang mengatakan, berarti Bilal buat bid'ah. Kita katakan enggak. Nabi kan mengatakan iya. Nabi mendiamkan. Itu berarti apa? Salat sunnah wudu adalah bagian daripada syariat. Ya. Bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ahlussunnah mereka tidak merdeka dalam memahami Al-Qur'an dari sunnah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat, annahum la yastaqilluna bi fahmil kitab wa sunnah an fahmi salafis salih. Mereka tidaklah mencukupkan memahami Al-Quran dari pemahaman salafus salih. Maksudnya apa? Ahlussunnah ketika memahami Al-Quran dan sunnah, mereka memahami dengan pemahaman salafus salih. Berbeda dengan selain Ahlussunnah. Berbeda dengan selain Ahlussunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, maka kami akan palingkan dia sejauh-jauhnya, dan kami akan bakar dia dengan neraka Jahannam, wasa'at masira, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menggandengkan siapa yang menyelisihi Rasul dan siapa yang tidak mengikuti jalan orang yang beriman, maka Allah akan palingkan dia.
Bagaimana cara kita menafsirkan orang beriman di sini? Apakah orang beriman di zaman kita? Tidak. Maksud orang beriman dalam ayat ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tafsirannya bagaimana Bapak dan Ibu rahmati Allah? Siapa yang menentang Rasul dan siapa yang tidak mengikuti jalan sahabat, bagaimana akibatnya? Kami akan palingkan dia sejauh-jauhnya dan kami akan bakar dia dengan neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dalilnya. Sebagian orang mengatakan, ya, mengapa ada harus dengan pemahaman salafus saleh? Mereka salaf itu kan manusia, kita juga manusia. Mereka punya akal, kita juga punya akal. Mereka belajar, kita juga belajar. Mengapa harus pemahaman mereka? Sebagian berkata demikian. Maka jawabannya apa? Karena mereka adalah orang yang direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah Ta'ala juga berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Mana dalil bahwasanya kita beragama ini harus dengan agama sahabat? Ini dalilnya. Jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak diragukan lagi. Kita harus beragama dengan agamanya para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sahabat. Kemudian orang setelah mereka yaitu tabi'in, murid-muridnya para sahabat, itu orang terbaik. Kemudian tabi'ut tabi'in, generasi ketiga dari umat ini, itu adalah muridnya para tabi'in. Hanya tiga generasi ini yang direkomendasikan. Maka para ulama kita mengatakan, ya, munculnya bid'ah akidah, ya, munculnya bid'ah akidah dan tersebar luas itu setelah zaman sahabat, ya, zaman tabi'in ada. Bid'ah pertama kali itu bid'ah qadariyah. Itu bid'ah akidah pertama kali di zaman tabi'in. Ya, di zaman Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini ada. Tapi apakah tersebar? Jawabannya tidak, dibantah. Ya, dibantah. Dan bid'ah itu terbuka setelah habisnya zaman mereka. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, potongan hadis Nabi mengatakan, wa inna bani Israil tafarraqat 72 millah. Bani Israil itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73, dan umatku akan terpecah menjadi 73. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka di neraka kecuali satu golongan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Maka Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, adalah orang yang seperti, beragama seperti aku dan beragama seperti sahabatku. Kemudian sebagian orang mengatakan, nah tuh lihat, pemegang kunci sorga, kelompoknya saja yang benar. Seperti itu kan kita baca,
Umat Islam terpecah. Apakah mungkin kita ingkari hadis ini? Kita mengatakan, oh enggak, umat Islam itu satu, enggak ada terpecah. Ya, kami ini semuanya satu kelompok misalnya. Berarti kita dustakan, enggak sesuai berarti apa yang Nabi katakan. Ya kan? Bukankah kita yakin apa yang Nabi katakan benar? Benar. Nabi mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73. Coba hitung berapa kelompok sesat yang ada sekarang. Lebih dari 73. Dalam kaidah usul dikatakan al-adad la mafhumalah. Bilangan yang disebutkan dalam syariat kita itu tak ada pemahamannya. Maknanya banyak, itu dia. Saya kita fahami. Itu dalam kaidah demikian. Misalnya ketika Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga sifat yang apabila ada pada diri seorang dia akan mendapatkan manisnya iman. Apakah manisnya iman hanya diraih daripada tiga ini? Tidak. Terus apa gunanya Nabi menyebutkan? Tidak ada pemahamannya. Kemudian Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apakah 7 manusia ini saja? Jawabannya tidak. Karena dalam kaidah dikatakan bahwasanya bilangan yang disebutkan itu tidak bisa dipahami seperti itu. Ya, al-adad la mafhuma lahu. Bilangan itu tidak ada pemahamannya. Ya, tidak ada pemahamannya. Maknanya apa? Maknanya adalah banyak. Itu dia, umat Islam akan terpecah menjadi kelompok yang sangat banyak. Adzan dulu atau sholat dulu biasa, atau sudah selesai? Lupa karena pengajiannya sudah lama libur. Sudah selesai. Baik, sudah selesai. Baru 4 kaidah. 4 kaidah. Ya, kaidah ini penting dalam beragama Bapak dan Ibu rahmati Allah. Ketika sebentar kita minta waktunya. Ketika kita mengatakan umat Islam akan terpecah, seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan, apakah berarti kita mengatakan masuk neraka? Hah? Masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Seperti itu kita? Tidak. Terus apa makna dari hadis Nabi ini, Pak? Ini namanya hadis ancaman. Ya, an-nususul wa'diyah. Ini namanya nas-nas yang berbunyi ancaman. Bisa jadi orang yang tersesat yang 73 itu dulu dia masuk surga dibandingkan yang lain. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi Nabi ancam mereka. Agar apa? Agar kita berhati-hati, tidak ikut yang 73 itu. 73 di sini Bapak dan Ibu rahmati Allah, mereka berada dalam agama Islam. Jangan salah pula. Kita tidak pernah mengeluarkan orang dari agama Islam. 73 itu berada dalam lingkaran keislaman. Mereka adalah ahlul qiblah. Makna ahlul qiblah apa? Salat masih menghadap kiblat yang sama, masih rukun imannya sama, masih rukun Islamnya sama. Ya, berarti itu namanya ahlul qiblah. Dan kita tidak pernah mengeluarkan orang dari Islam. Kita mengancam, menyampaikan ancaman Nabi. Ini ancaman Nabi. Ya, ini ancaman Nabi. Ya, tolong kita fahami, karena sebagian orang membuat opini bahwasanya ketika kita menyampaikan ini dibuat opini bahwasanya tuh lihat merasa benar, tuh lihat pemegang kunci surga, tuh lihat tugasnya memasukkan orang dalam neraka. Nah, itu yang sering apa dituduhkan kepada dakwah sunnah ini. Tidak benar sama sekali. Seluruh hadis, seluruh ayat yang berbunyi tentang neraka, maka itu bunyinya adalah ancaman. Apakah pasti masuk neraka? Belum tahu. Apakah pasti masuk surga? Belum tahu. Itu namanya ancaman dan kabar gembira. Itu tugas Nabi, ya, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang sebenarnya, ya, tapi nggak apa-apa, ya. Apa Pak? Iya, pertemuan berikutnya insya Allah kita sambung lagi. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kepada Allah Ta'ala saya minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.